Silakan Sami. Siap, gerak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sami. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Bulan. Silakan Bulan. Semuanya kami berdiri. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Bulan ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? 3 orang yang hadir, Bu. Siapa sih Ibu Sami? Dela Putri Aisyah. Kenapa dia? Sakit, Bu. Izin. Sakit. Terus? Siapa lagi? Rahmat Muhadi. Kenapa dia? Izin pulang kampung, Bu. Oh, belum balik ke kampung ya? Belum, Bu. Satu lagi siapa? Siapa satu lagi? Sonia, Bu. Sonia. Keterangannya? Sakit juga, Bu. Izin. Ya, sakit. Kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini besok bisa hadir ke sekolah ya. Iya, sudah sehat semua ya. Bu. Udah sarapan ini semua? Sudah, Bu. Sudah semangat ya untuk belajar hari ini ya. Sudah, Bu. Ya, Ibu cek dulu kebersihannya untuk yang piket. Terima kasih sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi untuk kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi, dan petugas piket yang lain, yang hari-hari yang lain juga harus bisa mencontoh kebersihan hari ini. Ya, nih Ibu lihat pakaiannya sudah rapi semua. Jilbabnya tolong dirapikan yang perempuan ya. Yang laki-laki juga sudah rapi semua. Kursinya, coba lihat kursinya. Sudah lurus belum? Oke, kalau sudah lurus. Ada yang goyang-goyang itu kursinya. Nanti bahaya kan, bisa jatuh kalau rusak ya. Iya. Sudah cuci tangan semua tadi? Sudah, Bu. Oke, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu menerapkan teknik penanganan pasca panen kelas 10 ANTP. Ya, tapi Ibu ingatkan sebelumnya pelajaran kita materinya tentang apa? Tentang pemanenan. Apa itu pemanenan? Kegiatan yang dilakukan untuk mengambil hasil dari tanaman. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi untuk materi hari ini ya, Ibu ingin kita lakukan dulu tepuk semangat ya. Tepuk semangat kita mulai. Tepuk semangat. Bisa. Hebat. Luar biasa. Menguatkan Indonesia. Terima kasih. Nah, selanjutnya udah dibawa pakainya? Sudah ada pakainya? Oke, kalau sudah ada, kamu boleh buka grup WhatsApp kita. Di situ Ibu sudah bagikan ya soal pretest. Ya, kamu boleh kerjakan berdasarkan kemampuan kamu sebelum kita masuk ke materi kita. Ibu kasih waktu 10 menit bisa ya? Ini kemana HP-nya? Oh, ya tidak boleh seperti itu. Oke, 10 menit waktunya.
produksi tanaman. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama memahami penanganan hasil pasca panen tanaman. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kegiatan penanganan pasca panen tanaman. Yang ketiga, menganalisis tujuan penanganan pasca panen. Untuk keterampilannya, yaitu melaksanakan teknik penanganan pasca panen dalam kegiatan produksi tanaman. IPK-nya, yang pertama, melakukan pengangkutan hasil tanaman dan menentukan teknik penanganan pasca panen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint atau tayangan video atau gambar tentang penanganan pasca panen, peserta didik mampu memahami pengertian penanganan pasca panen. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menganalisis tujuan penanganan pasca panen. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan penanganan pasca panen tanaman. Yang keempat, melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu melakukan pengangkutan hasil tanaman. Yang kelima, melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu menentukan teknik penanganan pasca panen. Selanjutnya, pembagian kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya ya. Iya, adapun tugasnya untuk kelompok 1 itu penanganan pasca panen tanaman. Kelompok 2 kegiatan penanganan pasca panen tanaman yang akan dibahas. Kelompok 3 tujuan penanganan pasca panen. Kelompok 4 pengangkutan hasil tanaman. Dan kelompok 5 teknik penanganan pasca panen. Ya, ini Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Perwakilannya kelompok 1. Ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5.
perkenalkan dirinya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wulan dari kelompok 1. Ya. Di sini saya akan memberitahukan jawaban yang saya berikan. Perbedaannya, dari gambar pertama, biji kakao lebih coklat terang dan belum memasuki tahap pengeringan dan masih lembab, basah dan lengket. Dan gambar kedua, biji kakao lebih coklat gelap dan sudah memasuki tahap pengeringan dan agak lebih keras juga menyusut karena kering. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu jawaban untuk kelompok 1. Kita lanjut perwakilan dari kelompok 2. Ayo silakan ke depan. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia, saya perwakilan dari kelompok 2. Sini saya akan mengasih jawaban dari gambar tersebut. Ya, buat suaranya. Perbedaan gambar 1 dan 2 adalah gambar 1 memiliki warna yang berwarna oranye, sedangkan gambar 2 memiliki warna yang berwarna lebih kecoklatan. Udah, Jaja? Oke, kita simpan dulu untuk kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Kenalkan, nama saya Azizul Walio. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua gambar. Gambar 1, biji kakao kering, biji tampak lebih sehat. Gambar 2, Apa itu yang kedua? yang masih basah dalam proses pengeringan. Oke, itu yang kedua ya. Ya, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 4. Silakan, perwakilannya maju. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Saya dari kelompok 4 akan membacakan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Gambar pertama yaitu biji kakao yang sudah kering dari warna yang gambar 1 terlihat warna terang karena sudah kering. Kemudian gambar yang kedua, biji kakao yang masih basah, gambar 2 warnanya terlihat masih gelap, biji yang belum dikeringkan. Oke, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani ini dari kelompok 5. Ini membacakan hasil yang ada di gambar tersebut, yaitu perbedaan biji kakao yang pertama. Jadi perbedaan biji kakao yang pertama masih belum dijemur, jadi belum memiliki perubahan warna. Sedangkan nomor 2 yang sebelah kanan memiliki warna yang sedikit gelap karena adanya perubahan warna dan tekstur biji yang kecil. Demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hampir rata-rata menjawab dengan benar, ya. Jadi gambar yang pertama ini dia yang masih belum kering atau yang masih basah. Ya, lihatlah dari warnanya. Dia masih warnanya pucat ya. Ya, bentuknya juga dia masih utuh. Ya. Sedangkan gambar yang kedua ini dia yang sudah mengering
lagi memiliki rasa coklat seperti yang kamu kenal. Kelompoknya masing-masing, ya. Dari sebelah kiri Ibu ini kelompok 1. Bentuk dengan tempat duduknya yang rapi. Kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di tengah sini. Kelompok 4 di belakang sebelah kanan dan kelompok 5 di sebelah kanan. Ya, biar tidak menimbulkan keributan. Kamu lihat dulu LKPD-nya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, silakan kamu panduannya dari modul yang sudah Ibu berikan. Ya, lihat pertanyaannya dan lihat dari modul untuk mendapatkan jawabannya. Silakan kerjasama. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya. Di situ aja dijawab ya. Ya, kan ada di situ tugas kelompoknya masing-masing. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, boleh kamu tulis dari situ. Nah, nanti di bagian belakangnya baru tulis kesimpulan. Ya, ayo kelompok 2. Yang pertanyaan yang Ibu berikan tulis di belakang itu jadi kesimpulan. Ya. Ya. Ayo saling bekerja sama. Boleh di searching ya dari Google ya, kalaupun ada yang kurang jelas. Oke? Iya. Ya, jadi jangan lupa berdasarkan tugas yang sudah Ibu berikan per kelompok masing-masing, kemudian tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Dicari apa kelebihannya. Dicari apa kelebihan dan kekurangannya itu ya. Jadi kalau ada yang kurang dari modul yang sudah Ibu bagikan, kamu boleh searching lagi di Google ya. Karena semuanya sudah di bawah HP-nya kan?
presentasi ya. Kelompok 5 sedikit lagi. Jangan lupa dijawab ya 5 pertanyaan tadi. Jadi bagian kesimpulan ya. Mana Pak namanya di belakang? Enggak. nih kan. Uwi baju. Jauh kali. Di kelompok 3 mana ambil dulu air ya biar nanti di sini. Ini kan ya 2023. Ya, melingkar semua di sini. Ya, ambil air dulu. Kan ada Ibu lihat di situ ember ya. Sini melingkar. Berbentuk lingkaran. Sini tapi. Oh, Amel. Siapa tadi yang gue suruh untuk mengupasnya? Ya. Itu Tunggu kita ambil dulu air ya, biar sama-sama nanti mengamati. Baru dibilang. Bagus ya. Enak juga itu. Iya. Tunggu dulu. Belah gitu. Kita coba perhatikan dari segi warna. Ya, lihat. Yang sudah matang itu sebelah kanan Ibu apa sebelah kiri? Kiri. Nampak terlihat dia sudah menguning ya. Ini setengah matang kan? Nah, tapi saking matangnya dia, lihatlah. Ada dimakan oleh hewan. Ya. Nih. Jadi harus kita perhatikan juga. Jadi menyebabkan bijinya juga ini berjamur. Ya, nanti dipilih yang bagus ya. Ya, Bu. Udah airnya sudah? Pakai kepala botak pecah itu. Ya sih. Pelan dong. Wih. Bagi apa? Wih, enak kali nampaknya. Ya dimakan nggak apa-apa. Tapi biji dikumpulin ya. Enak Mi. Azmi. Jorok aku dipegang. Kan ditaruh air loh. Makan nggak arot tau. Direkam. Ini apa? Silakan di sini, biar nanti dicuci. Kelompok berapa tadi yang menyuci? 2. Jangan lupa setiap kelompok yang tampil ke depan untuk menjawab satu pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lainnya. Ya, kita mulai ya. Sudah siap semua kan? Iya. Kita mulai dari kelompok ujung Bu. kelompok 4 dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengidentifikasi kegiatan penanaman pasca panen tanaman yang kelebihan akan dikocokkan oleh tanaman ini. Kelebihan dari kegiatan penanaman pasca panen tanaman adalah mencegah susuk bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya akan memberikan kepada masyarakat. Selanjutnya kekurangan perbudakan yang tanaman itu sendiri. Kuatkan suaranya nak.
kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen. Ini yang saya sampaikan, saya kembali kepada yang dirasa. Ya. Yang terakhir, kesimpulan akan dilakukan teman-teman. Kesimpulan dari hasil presentasi kami ialah pasca panen adalah kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Ya. Sekian dari presentasi kami. Ya. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 2. Tinggal dibaca, dan semua sudah ditulis. Perlakuan apa saja yang diberikan kepada penanganan pasca panen? Apa saja perlakuannya? Berarti apa saja kegiatan-kegiatannya yang dilakukan ya dalam penanganan pasca panen. Bergantian tadi semua udah ya, dan pikiran ya. Gantian melihatnya sedikit. Sami ya, silakan. Dalam praktek pasca panen meliputi sortasi, bedakan buah, fermentasi, rendaman dan pencucian, pengeringan, pengudangan, pengolahan pasca panen. Para tanaman kakao untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen kakao yang dimiliki petani. Iya. Jadi itu diantaranya ya, harus ada sortasinya, ya kan, fermentasinya sampai pengeringannya. Bagaimana kelompok 4? Sudah cukup jelas. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kelompok. Terima kasih. Silakan ya, 2 orang ya, karena berhalangan. Sini. Silakan. Mulai. Dengarkan yang lain. Siapa pertanyaannya? Ya, yang belum memberikan pertanyaan berarti kelompok 5 dan 2. Ya. Kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi tentang penanganan pasca panen yang akan dibacakan oleh Jani. Bagiannya adalah mencegah sisir bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asli, dan mencegah kekurangan gizi. Kekurangannya adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik sehingga mengakibatkan masih tingginya kehilangan hasil dan rendahnya mutu pakan. Kesimpulan dari kelima pertanyaan tadi yaitu pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Udah? Udah itu aja? Oke. Ada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya dari kelompok 2 ya. Ya, silakan. Kegiatan mencegah sisir bobot, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Jadi caranya dengan mencegah terkena kontaminasi atau dari bahan asing dan kerusakan fisik ya. Ada mungkin tambahannya dari kelompok 2, karena kelompok 2 senyum-senyum aja dari tadi. Manis Bu. Ada udang di balik ini. Ada tambahan mungkin dari kelompok 2, silakan untuk menambah ilmu ya bagi teman-temanku yang lain.
kesimpulannya terkadang terdapat pengalaman di kakak. Selanjutnya, Di sini kami akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Asmi. Dapat mempertahankan kualitas biji kakao. Tahapan pasca panen disusun sebagai upaya yang efektif dan efisien. Panen dan pasca panen kakao dilakukan untuk memperoleh hasil tanaman yang berkualitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. ya, kita juga kan? Lagi. Ya, setiap kelompok berkesempatan memberikan satu pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan. Kasih kesempatan untuk selesai. Berarti kelompok 2 ini mau dapat bonus ini ya? Iya. Sementara kita belum bonusan ini. Udah habis bonusnya. Ya, kelompok yang bertanya kelompok 1 sama 5. Ya, kelompok 1 atau kelompok 5 silakan. Kasihnya usul kemari. Ya. Oke, silakan ini dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan. Apakah tujuan Ya, apakah tujuan penanganan pasca panen? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Di sini tujuannya untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dari biji kakao itu sendiri. Bagaimana kelompok 5? Apa tadi jawabannya? Iya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari biji kakao atau produk itu sendiri. Ya, sudah cukup jelas ya kelompok 5? Sudah? Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Sekian dari hasil pemeriksaan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kelompok terakhir, silakan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan hasil kegiatan teknik penanganan yang penentuan teknik penanganan pasca panen yaitu sortasi, pengolahan buah, fermentasi, rendaman dan pencucian, pengeringan dan pengudangan. Kelebihannya harus dilakukan dengan menggunakan sinar matahari dan dilakukan di alami. Kekurangannya harus menggunakan tahapan-tahapan yang mampu menjaga biji agar dapat dijual. Kesimpulannya, teknik pengolahan pasca panen biji kakao: 1. Fermentasi biji kakao, 2. Pencucian biji kakao, 3. Pengeringan biji kakao, 4. Biji kakao, dan 5. Penyimpangan. Penyimpanan, ya. Kalau penyimpangan udah beda lagi maknanya ya. Jadi kita belajar bahasa Indonesia juga di sini ya. Ada lagi? Sudah. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana tahap-tahap biji yang optimal? Maksudnya kualitas bijinya atau penanganan bijinya atau bagaimana? Penanganan biji kakao yang optimal. Bagaimana kira-kira penanganannya supaya nanti mendapatkan hasil yang baik? Itu optimal. Kembali ke tempat kelompok 5, kasih aplaus buat kelompok 5 ya. Dan ini aplaus buat kita semua karena sudah presentasi dengan sangat baik ya. Mari kita buat
pengangkutan, penyimpanan, dan pemberatan. Iya, kalau urutan setelah pasca panennya apa? Bijinya di dredging atau sortasi, ya kan? Kemudian apa lagi yang kedua? Pencucian dan pembersihan, ya kan? Yang ketiga apa lagi kegiatannya? Fermentasi. Kemudian apa lagi? Pengeringan. Ya, pengeringan, dan yang terakhir Pengepakan apa yang atau terakhir? Pengemasan atau pengepakan. Ya, jadi nanti kalau sudah dia dikeringkan harus dikemas, ya dibungkus. Ya, kemudian apa lagi? Tujuan penanganan pasca panen apa tujuannya? Untuk Mempertahankan kualitas dan kuantitas. iya, mempertahankan kualitas dan kuantitas mutu produk. Jadi produknya harus tetap baik dia. Jangan sampai sudah dipanen bagus karena penanganan pasca panen tidak tepat jadi rusak. Ya, itu dia meningkatkan mutu produk dan kualitas produk. Ya, termasuk tadi kualitas dan kuantitas. Otomatis juga akhirnya adalah memperpanjang daya simpan produk. Jadi lebih lama dia bisa digunakan. Ya, kalau nggak tepat penanganan pasca panennya, nanti jadi hanya sebentar saja sudah membusuk. Ya, jadi kan sayang, sia-sialah yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, teknik penanganan pasca panen. Apa saja tadi tekniknya? Fermentasi, pencucian biji, pengeringan biji, pengemasan, dan penyimpanan. Iya, ya. Jadi mulai dari teknik fermentasi sampai kepada teknik pengeringan dan penyimpanan. Penyimpanan juga harus tepat ini, harus dalam keadaan yang kering dengan suhu yang tepat, ya. Sehingga nanti untuk pengolahan selanjutnya itu dia hasilnya jadi lebih baik. Oke, sudah sekian pertemuan kita hari ini, ya. Ibu harap apa yang sudah kamu dapatkan bisa kamu terapkan. Akan melakukan proses, ya. Ambil HP-nya, buka grup WA kita. Di situ sudah ibu bagikan linknya untuk kamu mengerjakan post test. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya 10 menit ya. Silakan kerjakan. Sudah siap? Oke, yang laki-laki sudah? Iya, terima kasih atas jawabannya. Nanti ibu periksa ya, berapa nilainya. Mudah-mudahan lebih baik dari yang tidak tadi. Oke, terima kasih ya. Ke kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Ibu kita pulang, mari kita pulang, berdoa kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya persiapkan alat dan bahan dan keperluan yang kita akan gunakan ya untuk pertemuan kita berikutnya. Nanti untuk modul akan ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Sudah jelas semua ya? Ya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini untuk kita semua. Kita kasih aplaus. Anak-anak hebat, ya luar biasa penerus bangsa Indonesia. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah.